Setelah viral di media sosial, dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di bawah flyover Pulau Gebang, Jakarta Timur pada pukul 2.30 dini hari. Dari rekaman video amatir warga, mereka terlihat saling serang menggunakan senjata tajam, bambu, serta batu. Nampak terlihat satu orang terjatuh terkena sabetan senjata tajam hingga membuat korban merangkak. Belum diketahui kondisi pelaku tawuran tersebut yang terkena sabetan senjata tajam itu. Aksi tawuran ini sangat meresahkan warga sekitar dan pengguna jalan yang lewat. Oke, Papi Seto amat prihatin atas terjadinya tawuran yang mengakibatkan korban nyawa dari salah satu pelajar yang melakukan tawuran itu. Menurut saya, sebagai aktivis pengendali atau pemantau peredaran narkotik, itu bisa saja terjadi akibat peredaran narkotik. Papi Seto sendiri pernah menangkap dua pelaku tawuran, ya, anak sekolah, setelah dikepung massa. Yang tertangkap itu pun seperti tidak ada ekspresi, datar, tenang saja seperti itu. Nah, ini bisa diakibatkan atas rusaknya saraf itu, jadi hilangnya rasa kasih sayang, belas kasih, dan timbulnya rasa arogansi yang tidak peduli dengan orang, seperti itu. Papi Seto menghimbau untuk para orang tua, para aparat kepolisian, para guru, dan semua pejabat yang terkait. Yuk kita mulai perhatikan, karena efek dari pembiaran tawuran, ya, itu akan mengakibatkan rusaknya pola kehidupan dan pergaulan antar masyarakat generasi penerus kita. Sementara itu viral di media sosial video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa SMP di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari rekaman video amatir ini tampak detik-detik video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok remaja SMP di Balikpapan. Diketahui video tersebut merupakan siswa kelas 9 SMP Negeri 13 Balikpapan. Menurut wali kelas korban, kejadian tersebut terjadi pukul 9 saat jam istirahat berlangsung pada Selasa lalu. Dan video itu kami dapat juga bukan langsung dari anak, tapi juga kiriman dari media. Itu pas Jumat malam, isinya tentang video itu. Jadi kami betul-betul tidak tahu kalau ada kejadian pengeroyokan seperti itu. Memang sebelumnya ada kasus perkelahian, tapi itu hanya dua pihak yang disebutkan namanya. Namun setelah selang beberapa hari, ternyata ada video yang tersebar tanpa sepengetahuan kami. Dan sebenarnya masalah perkelahian itu sudah kami wali kelas dengan guru BK itu sudah menangani yang terakhir ini, ya, dan sudah menyelesaikan di intern sekolah. Dan kedua belah pihak itu sudah sepakat untuk tidak melanjutkan, berdamai, dan sebelum meninggalkan ruang BK mereka itu sudah saling maaf-maafan. Korban maupun para pelaku sempat dipanggil guru BK atau bimbingan konseling dan didamaikan. Namun pihak sekolah kaget video ini tersebar pada Jumat malam kemarin. Tetapi setelah video ini, malam tadi, kalau saya dapat video itu tadi malam jam 1, itu pagi kita konfirmasi dengan teman-teman yang tim BK. Dari tim BK, ini kita kumpulkan anak-anak hari ini juga harus turun. Jadi sudah turun, kita langsung pisahkan mana yang terlibat, mana yang tidak, mana yang penonton, mana yang pelaku. Nah, langsung pelaku kita pisahkan. Nah, itu pun kita semuanya kita kasih sanksi. Kami di sekolah punya sanksi game yang ada di HP harus dihapus. Jadi saat itu juga sambil ada koordinasi di pihak kepala sekolah dengan RT di Kelurahan Tritip, itu kami di kelas semua game hapus. Miris banget ya, hampir tiap hari kita melihat video viral itu tentang pembulian gitu. Dari dulu sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan soal masalah pembulian ini gitu. Bahkan anak saya sendiri pun dulu pernah jadi korban bullying di sekolah gitu. Sampai anak saya pindah sekolah pun itu
nggak ada kejelasannya gitu. Jadi kalau menurut saya sih, menurut pengalaman saya pribadi juga, ini minimnya pengawasan dari pihak sekolah juga. Karena begitu anak saya dibully, saya sendiri yang ngalamin, saya ngomong ke gurunya, malah gurunya tuh yang seperti menyepelekan, bilangnya, ah biasa bu, namanya di sekolah itu biasa bu, namanya juga anak-anak pada bercanda, anak ibu aja yang cengeng, seperti itu. Malah banyak juga yang ngelapor ke saya kalau anak saya itu memang dibully gitu sama teman-temannya, dan anak saya selalu ngadu, mengeluh, dan sampai akhirnya saya ngomong ke pihak sekolah juga bilangnya udah nggak usah diperpanjang bu, namanya juga anak-anak, seperti itu. Dan akhirnya saya pindahkan anak saya dari sekolah itu. Usai video tersebut viral, sebanyak 6 siswa yang terlibat aksi bullying dibawa ke unit PPA Mapolresta Balikpapan untuk dimintai keterangan. Diketahui korban berinisial R berusia 15 tahun mengalami lebam di kepala akibat dianiaya para pelaku. Proses hukum masih terus dialami oleh unit PPA Polresta Balikpapan, pihak sekolah maupun orang tua dihadirkan dalam pemeriksaan. Terus saya ngelihat di berita-berita sampai sekarang itu banyak banget pembulian di sekolah. Aduh tolong dong, saya minta tolong banget kepada pemerintah, kepada siapapun gitu, kepada yang berwajib untuk menangani kasus ini dengan serius gitu. Dan dari pihak sekolah pun harus ada pengawasan yang benar-benar bagus gitu. Karena pembulian ini bukan hal sepele gitu. Bahkan anak saya sendiri yang pernah merasakan pembulian itu di sekolah, dan dia juga sangat trauma, bahkan harus pindah sekolah gitu. Jadi tolong, saya minta tolong kepada pihak yang berwajib, yang berwenang, pihak sekolah untuk mengawasi murid-muridnya itu dengan benar gitu. Jangan sampai hal ini terjadi terus-menerus di sekolah-sekolah, di pesantren, bahkan bisa menghilangkan nyawa anak itu gitu. Dan buat orang tua juga, kalau misalkan anak sudah ngeluh, anak sudah ngadu, tolonglah direspon dengan baik dan dicari tahu gitu. Sangat-sangat disayangkan sih kalau sampai saat ini masih banyak pembulian gitu. Jadi tolong untuk pengawasan yang lebih baik lagi, dan kalau udah ada kasus seperti ini ditangani dengan baik, dikasih hukuman, dikasih efek jera kepada anak-anak supaya tidak melakukan hal yang sama. Masih seputar kasus bullying siswa, sidang pembulian yang dialami anak Sunan Kalijaga kembali digelar dengan agenda pledoi. Pada sidang kali ini dihadiri Sunan selaku orang tua korban dan pihak sekolah yang mendampingi anak pelaku. Kondisi itu memantik kemarahan Sunan dan istrinya lantaran pihak sekolah yang mendampingi terdakwa dan bukan mendampingi anaknya yang menjadi korban bullying. Padahal pada sidang kemarin itu tidak ada agenda untuk pihak sekolah datang untuk bersaksi. Jadi orang tuanya bisa pada melihat ya. Kita bicara masalah adab, ya. Bicara masalah perasaan orang. Orang tuanya kami sesuai dengan kartu Ya bukan, udah ini Pak, Bapak nggak usah bohong lah. Bapak ngomong aja. Di sekolah anak terdakwa ini orang tuanya siapa? Jawab jujur. Kalau bohong saya punya buktinya loh Pak. yang menyekolahkan Pak Arif dan Bimona. Pak siapa? Pak Arif dan Bimona. Dan yang saya tahu dari awal kejadian ini orang tuanya Arif dan Mona, ya. Tapi semenjak di proses penyidikan sampai di kejaksaan sampai detik ini yang hadir bukan Arif dan Mona. Selama ini kan saya tidak tidak membuka identitas di mana anak saya sekolah. Tapi hari ini apa yang saya lihat sampai istri saya menangis itu anak pelaku yang melakukan bullying dan kekerasan terhadap putra saya itu didampingi oleh kepala sekolah, dan yang mengagetkan saya didampingi oleh wali kelas daripada anak saya yang menjadi korban. Tentunya saya melihat pemandangan ini pemandangan yang tidak baik. Tapi kenapa beberapa kali sidang saya melihat justru pihak kepala sekolah ya mendampingi anak pelaku. Dalam agenda pledoi atau pembelaan dari terdakwa, tidak ada pembelaan apapun yang meringankan terdakwa. Namun terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dari hakim. Sementara itu, Sunan juga mempertanyakan keberadaan orang tua dari terdakwa
Lantaran sejak kasus bullying tersebut terjadi, belum pernah satu kali pun menemui dirinya untuk meminta maaf. Pak Kepala Sekolah ini bilang hari ini orang tuanya anak terdakwa atau anak pelaku hadir. Fakta hukumnya saya tidak pernah melihat. Iya kan Pak? Saya tidak pernah melihat loh legalitas yang katanya bapak-bapak apa ibu-ibu. Karena sudah mengembalikan kepada orang tua kandungnya. Pak Arif dan Bu Mona adalah orang tua asuhnya. Kemudian setelah peristiwa ini semakin meruncing, dikembalikan haknya kepada ayah dan ibu kandungnya. Orang tua, ya, orang tua yang saya tahu dari awal, yang bertanda tangan di atas materai, bertanggung jawab terhadap anak pelaku ini, ya, bapak yang berinisial A sama ibu yang berinisial M itu tidak pernah muncul sama sekali. Jangan mempermainkan kami lah gitu loh, pakai bilang ada orang tua kandung, orang tua angkat. Saya orang hukum. Mana orang tua kandung legalitasnya, mana orang tua angkat, mana legalitasnya. Saya selama ini memang dari awal perlu diketahui ya, saya tidak pernah meminta anak ini dikeluarkan dari sekolah. Bahkan saya yang meminta kepada pihak sekolah jangan dikeluarkan biar dia bisa sekolah, bisa ulang. Lalu di pihak kepolisian saya pun juga tidak meminta untuk anak ini diberlakukan penahanan. Ya, saya sebagai orang tua korban sangat-sangat cukup toleransi kepada anak pelaku ya yang melakukan kekerasan terhadap putra saya. Atas kemarahan Sunan selaku orang tua korban, pihak sekolah akhirnya buka suara. Dalam keterangannya kepada awak media usai keluar ruang sidang, ia membantah tudingan Sunan Kalijaga yang mana pihak sekolah tidak adil dalam menghadapi kasus bullying yang dialami anak Sunan. Sidang selanjutnya akan kembali digelar pada hari Kamis 7 Februari mendatang. Coba saya pengen dengar deh bagaimana penilaian masyarakat ya. Ini sekali lagi saya ulang, pihak sekolah bahkan wali kelas, wali murid anak saya yang menjadi korban bullying dan kekerasan di sekolah malah mendampingi, penglihatan saya dan saya udah foto, malah mendampingi anak yang menjadi pelaku. Kira-kira kalau kalian jadi orang tua rasanya bagaimana? Itu aja. Tapi dari sekolah yang tugas utama adalah membantu lancarnya proses kami hadir karena hari ini Ananda sedang ujian akhir tahun untuk kelas 9 sehingga jam 12 itu kami berangkat bersama-sama memastikan bahwa pelaku ini sampai di pengadilan dengan baik dan bisa memenuhi proses sebagaimana mestinya. Mana orang tuanya gitu. Jangan ini datang aku orang tua kandungnya. Minta maaf juga enggak sama saya. Namun demikian sampai detik ini tidak ada itikat baik, bahkan muncul pun nggak pernah di persidangan.